Alhamdulillahilladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah peribahasa yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin ungkapan ini layak untuk mewakili sebuah kondisi negeri kita saat ini, khususnya dan dunia pada umumnya, di mana situasi dan kondisi krisis multidimensi yang sedang melanda negeri kita saat ini, dari mulai kondisi ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya, ditambah pula sedang mewabahnya pandemi COVID-19 atau yang kita sering sebut dengan virus corona, yang menambah pula penderitaan masyarakat, khususnya di negeri kita yang tercinta ini. Lalu muncullah pertanyaan, kalau begitu di manakah Allah? Yang katanya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Mana buktinya? Malah justru negeri kita saat ini lebih menderita lagi. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, logika berpikir kita sebagai orang yang beriman, bukan seharusnya kita berpikirnya ketika kondisi sedang baik, oh berarti Allah lagi sayang kepada kita. Manakala kondisinya lagi buruk, oh berarti Allah sedang marah kepada kita. Tidak demikian. Tetapi kita sebagai orang yang beriman harus menyikapi hal ini, bahwa ini merupakan sebuah ujian yang harus disikapi dengan kesabaran. Untuk menjawab pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, khususnya orang-orang yang lemah imannya, yang mempertanyakan ketika kondisi seperti saat ini, di manakah Allah? Sahabat yang dimuliakan Allah, bukankah Allah pernah mengatakan kepada Rasulnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku ini dekat. Dan dalam ayat yang lain dikatakan dalam surat Qaf ayat ke-6, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dan aku lebih dekat daripada urat leher. Ayat tersebut mengandung makna bahwa bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, bahwa Allah itu akan senantiasa dekat. Artinya, dalam hal ini kita tidak seharusnya mempertanyakan bahwa di mana Allah, tapi justru kita sebagai hambanya, ketika Allah itu dekat, kita lagi di mana? Atau apa yang menghalangi kedekatan Allah dengan kita? Maka jawabannya adalah dosa. Dosa yang kita lakukan itulah penyebab terhalangnya kedekatan kita dengan Allah. Imam Al-Juzani dalam kitab At-Ta'rifat mengatakan bahwa adzanbu itu, yang namanya dosa, ma yahjubuka anillah, sesuatu yang menghalangi kita dari Allah, yang menyebabkan hati kita, letak kebahagiaan dan ketentraman itu hilang begitu saja. Kenapa? Karena dengan suudzonnya kita kepada Allah, Allah lah yang menjauh, padahal justru kita lah yang tersekat, terhalangi oleh dosa, sehingga ketenangan, ketentraman menjadi hilang begitu saja. Sahabat yang dimuliakan Allah, Imam Ibnul Qayyim Zaujiyah pernah mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, ada 3 sumber dosa yang akan menyebabkan pelakunya
terjerumus ke dalam jurang-jurang dosa yang lainnya. Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah rakus, dan yang ketiga adalah hasud, iri dengki. Ketiga sumber dosa ini pernah dilakukan oleh tiga hamba Allah, tiga makhluk Allah. Sombong oleh iblis, sehingga Allah yang tadinya meridhoinya, kemudian Allah menjauhkan dia dari keriduannya, yaitu dengan laknatnya. Kemudian sifat rakus yang dimiliki oleh Adam, yang tadinya Allah telah menempatkan dia dalam surga yang penuh kebahagiaan, tetapi karena dia terjerumus ke dalam dosa rakus dengan mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, yang akibatnya Allah mengusirnya, artinya menjauhkannya dari kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah iri dengki yang dilakukan oleh Kabil, yang tadinya Allah mau memberikan kebahagiaan kepada dia, kemudian justru Allah menyiksanya dengan siksaan yang pedih, tidak menerima apa yang dia kurbankan. Sahabat yang dimuliakan Allah, setiap masalah yang kita terima, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beribu macam solusi. Seperti masalah yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu di mana dosa senantiasa menghalangi kedekatan antara kita dengan Allah. Dengan tiga sumber dosa yang tadi, maka Malik bin Dinar dalam kitabnya Nasoihul Ibad mengatakan, cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara, sehingga kita menjadi seorang mukmin yang sempurna, yaitu kesombongan dengan sikap tawadu, di mana sombong sikap penolakan diri kita terhadap sebuah kebenaran, maka dengan sifat tawadu kita akan bisa mencegah kesombongan dikarenakan ketidaktahuan akan hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri. Maka dengan tawadu kita akan mengetahui keberadaan Allah, keberadaan diri kita, sehingga kita semakin merunduk, semakin merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah, akan muncullah sebuah ketaatan. Kemudian yang kedua, kerakusan, ketamakan akan kenikmatan dunia, sehingga kita tidak pernah merasa puas. Maka cegahlah dengan qanaah, yaitu menerima meskipun sedikit pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi berkah untuk kehidupan kita. Lalu yang ketiga, sifat hasud, iri dengki yang ada dalam diri kita, menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang meskipun kita tidak memilikinya. Itu adalah sebuah sikap yang jelek dalam sebuah kehidupan yang akan memunculkan beribu-ribu dosa-dosa yang lainnya. Maka cegahlah hal tersebut dengan nasihat. Tentunya al-ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang akan menjadi nasihat dalam diri kita untuk menjalani kehidupan ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita pahami, kemudian kita amalkan tiga sifat yang akan menghindarkan kita dari dosa-dosa. Sifat ketawaduan, lalu kemudian qanaah, dan yang terakhir adalah nasihat. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mendekat dan mendekat kepada diri kita, dan pada akhirnya kebahagiaan dan ketenangan akan menetapi diri kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.